Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang rollback dan timeline pada feature tree. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa di bagian sebelah kiri itu ada feature tree. Nah, tapi apa aja sih sebenarnya kegunaan dari feature tree tersebut? Nanti kita akan melihat feature tree itu sebagai riwayat atau history dalam desain, menggunakan rollback bar untuk meninjau atau memodifikasi fitur sebelumnya. Oke, jadi kita akan menggunakan yang latihan 3.2 untuk mempelajari feature tree ini. Jadi kalau kita lihat pada sebelah kiri di sini, ini nantinya akan menunjukkan urutan history atau step by step dari awal sampai akhir. Nanti urutannya berarti dari bagian bawah origin ini merupakan step pertama, dan nanti sampai ke bawah itu sampai ke step paling terakhir. Jadi ini istilahnya disediakan oleh SolidWorks karena nantinya ini akan mengorganisasikan semuanya dari sketsa, fitur, referensi, dan lain-lainnya. Nah itu jadi biar nanti ketika kita menganalisis desainnya itu jadi lebih mudah. Jadi nanti fitur ini pun juga yang digunakan untuk merevisi. Nah ini seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tapi ini nanti akan lebih detail lagi. Oke, jadi kita akan melihat dulu sekilas dari feature tree-nya. Jadi ini merupakan urutan dari atas ke bawah, ini urutan dari awal sampai akhir dalam kita mendesain, khususnya desain yang sedang kita buat ini. Jadi ini merupakan urutan fiturnya, fitur yang dibuat. Nah, masing-masing fitur yang memerlukan sebuah sketch, maka sketchnya itu ada di bagian dalam si bagian fiturnya. Nah, ini adalah sketchnya. Nah, kita itu juga bisa menghapus sebuah fitur kalau misalkan ternyata memang tidak dibutuhkan atau kemungkinan ada kesalahan. Jadi contohnya misalkan cut extrude ini ternyata lubangnya itu posisinya bukan di situ, misalkan salah, harusnya misalkan di sebelah sini taruhlah untuk si lubangnya. Nah kita bisa langsung mengarahkan ke fitur yang mau kita hapus. Kita bisa klik kanan di bagian fiturnya, lalu kita klik delete. Nah di sini kita bisa klik yes. Biasanya nanti yang disisakan itu adalah si sketchnya ini. Jadi kalau ternyata sketchnya itu juga mau dihapus, sudah tidak terpakai, kita bisa klik kanan dan kita pilih delete. Jadi di bagian feature tree itu digunakan untuk mengorganize dari semua fitur yang kita gunakan. Bisa kita hapus kalau misalkan ternyata tidak kita gunakan, ataupun nanti digunakan untuk merevisi. Jadi kita bisa klik per bagiannya, per fitur dan juga per sketch untuk melihat sebenarnya ini tuh bagian yang membentuk sebelah mana. Jadi kalau extrude 1 ini untuk membentuk yang letter L-nya ini. Terus kalau yang extrude 2 itu untuk bagian yang sebelah sini. Dan kita juga bisa menggunakan fitur-fitur ini dan juga sketch-nya untuk mengedit kembali ukuran yang dirasa ternyata ada kesalahan atau perlu untuk kita revisi. Misalkan sketch 1 ini kita klik kanan. Nah, di sini bisa kita ubah. Contoh misalkan di sini jadinya 50. Seperti itu. Kalau sudah, kita bisa langsung exit sketch. Nanti secara otomatis 3D-nya akan terupdate. Oke, jadi kira-kira seperti itu yang bisa kita gunakan di dalam feature tree-nya. Jadi kita bisa menghapus fitur atau menghapus sketch ketika kita tidak gunakan, atau digunakan untuk mengedit kembali kalau ternyata ada ukuran-ukuran yang dirasa ternyata salah ataupun harus kita ubah sebelumnya. Oke, lalu berikutnya yang terakhir itu ada rollback. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di bagian paling bawah, nanti kalau misalkan ternyata step-stepnya ini nambah, pasti nanti untuk garis birunya ini dia akan tetap menyesuaikan ke yang paling bawah. Jadi bisa kita bilang bahwa ini adalah sebuah timeline. Jadi kalau misalkan kita atur timelinenya, nanti kita itu bisa melihat kembali urutan desain sesuai dengan urutannya di bagian feature tree manager ini. Oke, misalkan di sini saya
undo dulu. Oke, misalkan di sini kan kita punya 3 step. Step yang pertama boss extrude 1, boss extrude 2, dan yang terakhir adalah cut extrude 1. Kita bisa arahkan kursor kita ke garis birunya ini sampai kursornya itu berubah menjadi simbol tangan seperti ini. Kita bisa klik kiri dan kita tahan, dan kita bisa rollback ke atas. Paling atasnya itu sebelum origin, karena memang itu adalah awalnya step desainnya itu dimulai. Nah, di sini jadi hilang. Nah, karena ini adalah timeline-nya. Jadi kalau kita mengatur timeline-nya, misalkan di sini saya arahkan ke bagian setelah boss extrude 1, nah kita itu bisa melihat keadaan atau timeline setelah boss extrude 1 itu seperti apa desainnya. Nah, kita bisa atur lagi ke boss extrude 2. Nah, setelah itu boss extrude 2 ada tambahan bentuk ini. Terus kita atur lagi ke setelah cut extrude 1, nah dia digunakan untuk memotong. Jadi di sini kita itu bisa melihat step by stepnya dari awal sampai akhir, atau bahkan bisa juga per langkahnya. Jadi per satu fitur, setelah itu fitur apa, dan setelah itu fitur apa. Jadi kita bisa melihatnya secara langsung. Dan kita itu juga bisa sedikit mengedit ya. Jadi contoh misalkan setelah boss extrude 1, terus saya di sini mulai sketch. Misalkan saya tambahkan ada sebuah lubang di sini. Misalkan saya tambahkan bebas saja di sini. Terus saya extrude. Misalkan saya extrude-nya pakai blind. Contoh misalkan 10 seperti ini ya. Terus saya klik OK. Nah, dia akan menambahkan di setelah timeline-nya itu berada. Jadi kita istilahnya kayak bisa menyisipkan sebelum kita nantinya ke yang berikutnya. Nah, jadi di sini agak bisa sedikit kita manipulasi ya. Jadi kalau ternyata di sebelum boss extrude 3 mau ditambahkan apa lagi, sebelum nantinya ditambahkan step yang berikutnya, itu bisa kita atur menggunakan rollback ini. Nah, tadi padahal sebenarnya urutannya kan setelah extrude 1 harusnya extrude 2. Nah, tapi extrude 3-nya ini saya sisipkan di sebelumnya extrude 2. Nah, itu juga bisa memungkinkan. Jadi, posisi rollback itu nantinya akan menentukan fitur setelahnya itu akan ditambahkan di sebelah mana. Tapi kalau memang mau diurutkan dari awal sampai akhir, berarti ya di bagian timeline rollback-nya ini ditaruh di paling bawah. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Kita mengenal apa itu feature tree manager, apa aja untuk fiturnya, dan juga kita mengenal ada timeline dan juga kemampuan untuk rollback ini. Baik, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Sekian dan terima kasih.